Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang komunikasi dalam organisasi. Pada sesi hari ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dalam membangun tim yang efektif serta cara mengelola komunikasi yang baik di dalam organisasi. Kita akan melihat bagaimana membentuk tim yang solid, menyepakati tujuan bersama, menghadapi dinamika tim, mengembangkan kepemimpinan yang baik, merencanakan pertemuan yang efektif, serta bagaimana menjadi anggota tim yang baik. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi dari setiap tim yang berhasil. Pembahasan yang pertama kita mulai berkaitan dengan bagaimana membentuk tim yang efektif. Tim yang efektif adalah tim yang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang jelas. Pembentukan tim yang baik dimulai dengan pemilihan anggota yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan kesamaan visi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk tim yang efektif. Yang pertama, tentukan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Setiap anggota harus tahu apa yang diharapkan dari mereka. Fokus pada keberagaman keterampilan. Setiap anggota tim membawa keahlian unik yang diperlukan untuk keberhasilan tim secara keseluruhan. Kemudian bangun kepercayaan dan rasa saling menghormati. Karena tanpa kepercayaan komunikasi akan sulit dan terhambat dan konflik akan mudah muncul. Contoh, jika Anda membentuk tim dalam satu proyek, pastikan ada orang yang ahli di bidang manajemen, pemasaran, teknologi, serta pastikan mereka bisa bekerja sama secara harmonis. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan menyetujui tujuan dan standar tim. Langkah berikutnya dalam mengelola komunikasi dalam tim adalah menyepakati tujuan bersama dan menetapkan standar kinerja. Tujuan yang jelas membuat tim tetap fokus, sementara standar kerja memberikan pedoman untuk kualitas hasil yang diharapkan. Tetapkan tujuan secara SMART. SMART ini merupakan singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Dengan menggunakan model ini, dapat lebih fokus pada tujuan yang realistis serta terukur. Diskusikan dan sepakati standar dari tim. Ini bisa merupakan aturan kerja, nilai-nilai yang disepakati, kemudian etika yang dipegang dalam sebuah tim. Misalnya kesepakatan untuk saling memberi feedback secara konstruktif. Monitor perkembangan secara teratur. Buatlah evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota tim dapat memahami dan masih berada di jalur yang tepat. Kemudian pembahasan yang ketiga berkaitan dengan perkembangan dan dinamika tim. Tentu setiap tim akan mengalami perkembangan dan dinamika yang berbeda. Dalam bukunya Tuckman 1965 mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan dalam tim, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Pada tahapan forming merupakan tahap di mana di awal anggota tim saling mengenal dan mulai memahami peran masing-masing. Kemudian pada tahap storming, tahapan di mana konflik mungkin sudah mulai muncul karena anggota mulai berbenturan dengan ide atau gaya kerja yang berbeda. Kemudian tahapan selanjutnya, norming, tahapan di mana tim mulai menemukan pola kerja yang lebih teratur dengan saling memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu performing merupakan tahapan di mana tim bekerja secara efektif dan efisien dengan dinamika yang sudah stabil. Nah, sehingga memahami tahapan-tahapan tadi membantu dalam mengelola konflik dan menjaga komunikasi tetap terbuka di sepanjang perkembangan tim. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan mengembangkan praktek kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang kuat dalam sebuah tim. Seorang pemimpin harus bisa menjadi penghubung antara anggota tim dan menjadi fasilitator komunikasi yang lancar. Jadilah pendengar yang baik,
seorang pemimpin harus bisa memberikan ruang kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan pandangannya. Komunikasikan visi dengan jelas. Pemimpin harus mampu memastikan bahwa visi dan tujuan dalam sebuah organisasi dapat dipahami oleh semua anggotanya. Dorong partisipasi serta tanggung jawab. Libatkan setiap anggota tim dalam pengambilan keputusan untuk membangun rasa memiliki serta komitmen terhadap tujuan tim. Pemimpin yang baik juga harus mampu memberikan contoh dalam beretika kerja serta kedisiplinan. Kemudian pembahasan yang kelima berkaitan dengan rencana pertemuan yang efektif. Karena pertemuan ini merupakan salah satu alat komunikasi penting dalam organisasi. Tanpa perencanaan yang tepat, pertemuan bisa menjadi tidak efektif dan membuang-buang waktu saja. Sehingga ada beberapa langkah untuk merencanakan pertemuan yang efektif, meliputi beberapa poin. Yang pertama, menentukan tujuan dari pertemuan yang jelas. Setiap pertemuan harus memiliki agenda yang spesifik dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian poin yang kedua, buatlah jadwal serta waktu yang efisien. Hindari pertemuan yang terlalu panjang serta fokuskan pada poin-poin penting saja dan tetap pada topik utama. Kemudian poin selanjutnya, libatkan semua peserta. Dorong semua peserta anggota tim untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Pertemuan yang produktif adalah ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Kemudian pembahasan yang keenam berkaitan dengan menjadi anggota tim yang baik. Menjadi anggota tim yang baik berarti bisa bekerja sama, mampu menghormati pandangan orang lain, serta proaktif dalam berkomunikasi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai anggota tim yang baik. Itu yang pertama, proaktif dalam berkomunikasi. Jangan menunggu untuk diminta. Jika Anda memiliki ide atau sebuah problem, maka sampaikanlah kepada tim tanpa harus menunggu untuk diminta. Kemudian yang kedua, terbukalah terhadap sebuah feedback. Tanggapi kritik dengan positif serta gunakan untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang ketiga, saling mendukung. Bantu rekan tim Anda ketika mereka membutuhkan. Dan jangan ragu meminta bantuan jika Anda mengalami sebuah kesulitan dalam pekerjaan Anda. Dengan menjadi anggota tim yang baik, Anda bisa membantu menciptakan sebuah lingkungan kerja yang harmonis serta produktif. Sehingga kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi ini penting dan merupakan elemen vital yang mempengaruhi kinerja tim serta keberhasilan sebuah proyek. Dengan membentuk tim yang efektif, menyepakati tujuan bersama, mengelola dinamika dalam sebuah tim, dan menerapkan kepemimpinan yang baik, kita bisa memastikan bahwa komunikasi yang sehat dan produktif dapat terjadi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan semoga materi ini membantu Anda dalam meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dalam sebuah tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat